malam hari ini. Selamat menikmati akhir pekan dan tentunya kembali bersama kami di sini untuk menemani akhir pekan Anda di malam hari ini, sambil kita mempersiapkan kehidupan kita untuk malam hari ini beristirahat, bahkan untuk menyiapkan diri esok hari dalam ibadah bersama dengan semua umat Tuhan. Selamat malam dan semoga sehat hari ini. Kami bersukacita, bersyukur bersama dengan Anda semua, sebab malam hari ini kita boleh jumpa kembali di acara Kidung Pengharapan edisi malam hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020. Dan malam hari ini seperti biasa, di akhir pekan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan bernyanyi bersama dengan 3 buah Kidung Pengharapan yang tentunya sudah kami siapkan bersama-sama. Dan dalam Kidung Pengharapan kita pun akan bersama kembali akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Dan tidak seperti biasa, kalau hari-hari yang lalu saya bersama dengan Pak Pendeta bahkan seorang tamu kami undang, tapi malam hari ini kita kedatangan begitu banyak tamu. Ini adalah anggota PPGT dan juga sekaligus mewakili suara dari para kaum muda di tengah menghadapi badai COVID-19. Kita akan mendengarkan beberapa pengalaman dari mereka untuk bagaimana selama masa pandemi COVID ini kita jalani dengan segala aktivitas kesibukan mereka sebagai anak muda yang juga sebagai orang-orang di usia produktif harus bekerja, dan dengan bekerja mereka pun harus selalu menyiapkan kehidupan mereka, menyiapkan diri mereka menghadapi badai COVID-19. Kita bersyukur malam hari ini mereka boleh ada di tengah-tengah kita semua, menemani program kita di malam hari ini bersama-sama. Kita bernyanyi, kita berdoa, dan juga tentunya dengan ungkapan sukacita kita hidup saling menguatkan, menghiburkan satu sama lain. Selamat malam untuk semua saudara-saudara yang boleh hadir di sini, para kaum muda. Selamat malam Mbak Elsa. Selamat malam Abang Leo. Selamat malam Abang Karsa. Semangat pagi. Ya, semangat pagi. Kita semua tetap semangat tentunya untuk menikmati hari-hari hidup sampai pada malam hari ini. Itu keberadaan semua para pemuda dan tentunya kami berharap Anda pun demikian. Selamat malam Pak Pendeta Immanuel Bone. Selamat malam. Yang sebentar akan membagikan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Dan malam hari ini kami berharap ketika Anda bergabung dengan kami, ikutlah acara ini hingga acara ini selesai. Kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bersama bernyanyi, berdoa, bahkan mendengarkan bagian firman Tuhan. Tetaplah setia di sana hingga acara ini selesai. Baik, shalom semuanya. Luar biasa malam hari ini kita boleh berkumpul di sini. Kita say semua dulu semua. Angkat tangannya, shalom. Shalom, halo, shalom. Puji syukur kita boleh Shalom. bersama malam ini di tengah-tengah badai COVID-19, tapi kita tetap penuh sukacita karena Roh Kudus Tuhan ada dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus Tuhan memberi kita semangat untuk terus berkarya dan melayani Tuhan. Dan malam hari ini tentu kami bersama dengan orang-orang muda, makanya kami semuanya setelan malam hari ini atau penampilan malam hari ini penampilan orang-orang muda, supaya kami pun tetap penuh sukacita, bersemangat malam hari ini bersama kita menaikkan pengharapan kita di malam hari ini. Dan sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan bagian firman Tuhan. Ini cerita tentang penugasan Musa. Penugasan Musa seorang muda, relatif muda usianya, tapi Tuhan pakai. Dan ingat, dalam tema pekan ini, Roh Kudus untuk semua. Maka siapapun di dalam dirinya ada kuasa Roh Kudus. Dan ketika Allah menyentuh hati kita, tentu ketika Ia pun hendak memakai kita dengan luar biasa, entah usia muda ataupun usia tua, siapapun kalau Roh menyentuh hati kita, Dia akan memampukan kita melakukan sesuatu dalam dunia ini. Tentu untuk kemuliaan Tuhan, tentu untuk kebaikan dan cinta bagi sesama. Maka dalam kitab Keluaran pasal 6, kitab Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai 29, begini firman Tuhan. Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan,
Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Wow, saudara-saudara, itu jawaban Musa kepada Tuhan. Dalam usia yang muda dia mengatakan, aku petah lidah atau saya belum bisa bercakap. Karena apa? Tuhan panggil Musa untuk mengatakan sesuatu kepada Firaun. Siapa Firaun? Raja yang paling galak, raja yang paling ditakuti. Tapi Tuhan panggil Musa dalam usia mudanya untuk berkata kepada Firaun. Tapi ingat, coba kita lihat dalam pembacaan ini, Tuhan mendahului mengatakan, akulah Tuhan. Artinya dari awal Tuhan meyakinkan Musa, aku Tuhan yang menyuruhmu pergi berkata kepada Firaun. Dan akhirnya Musa pun menghadap Firaun, dan Musa dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dalam masa mudanya. Nah, malam hari ini saya bersama dengan orang-orang muda di Jemaat Batam. Roh Kudus Tuhan bersama dengan kita, dan Roh Kudus Tuhan terus memanggil kita walaupun masih muda, walaupun kita bilang mungkin saya belum terlalu pandai berkata-kata, mungkin saya belum terlalu pandai berdoa, mungkin saya belum pandai untuk berbicara di depan orang banyak. Itu bukan urusan kita, tapi itu tanggung jawab Tuhan, itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan memperlengkapi, Tuhan yang akan memampukan. Tugas kita adalah apa? Memberi hidup kita, mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan di masa muda kita. Dan saya senang orang-orang muda di Jemaat Batam penuh sukacita, semangat terus melayani, dengan apalagi di tengah-tengah badai COVID-19. Terlalu banyak tantangan hari ini, tapi saya percaya kita semua diberi hikmat Allah untuk terus memikirkan dan melakukan yang terbaik dalam pelayanan kita di masa-masa pandemi COVID-19. Saya yakin orang-orang muda baik di Jemaat Batam dimanapun, ketika Tuhan yang panggil kita, ketika Tuhan yang mempercayakan sebuah karya pelayanan, itu tidak akan pernah mustahil, karena Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk mengerjakan apa yang mulia di hadapannya. Karena itu juga kita semua yang berkumpul malam hari ini disatukan lewat pelayanan virtual malam hari ini, Hidup Pengharapan Gereja Torani Jemaat Batam. Saya percaya kita pun semua diperlengkapi Roh Kudus untuk terus menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan hari lepas hari. Maka mari saudara-saudara mengawali panggilan Tuhan dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang muda yang terus diberkati Tuhan, kita memulai dengan berkata semuanya, mari. Tuhan sudah menghiasi kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kita begitu banyak kemurahan. Karena itu tidak ada lagi alasan untuk tidak memberi hidup. Tidak ada lagi alasan untuk tidak menyatakan kasih Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita semua. Kau hiasi kehidupan kita berkat kemurahan. Itu pengakuan kita di awal jumpa kita. Ya, dan selamat malam untuk semua yang baru bergabung dengan kami di sini. Anda telah menyaksikan acara Kidung Pengharapan yang tentunya akan menemani hari-hari Anda semua dan kita semua selama masa pandemi COVID-19. Mari kita bernyanyi bersama Kidung Pengharapan yang pertama ini, berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
ilahi menyentuh hati kita, Roh Allah saat kita memuji dan menyembahnya. Kita memuji menyembahnya karena kemurahannya terlalu besar, terlalu banyak dalam hidup kita ya. Tuhan sudah menghiasi hidup kita dengan berbagai kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Tentu banyak hal yang kita rindukan dalam hidup ini. Kita merindukan bertemu dengan persekutuan anak-anak Tuhan seperti dulu. Tapi untuk saat sekarang ini karena COVID-19 semuanya sangat dibatasi. Tapi tidak ada alasan untuk tidak merindukan selalu persekutuan umat Tuhan. Dan banyak cara untuk bisa mewujudkan hal itu. Misalnya kita bernyanyi, kita berdoa. Dan saat bernyanyi, saat berdoa, kita tidak berdoa dan bernyanyi untuk diri kita sendiri, tapi kita bernyanyi, kita berdoa juga untuk semua orang. Meski kita harus melakukannya dari rumah masing-masing. Dan tentu di malam hari ini tamu-tamu kami semuanya orang-orang muda adalah orang-orang yang selalu merindukan persekutuan itu. Di usia muda mereka rasa itu atau emosi itu ya, emosional untuk selalu berjumpa, saya kira itu luar biasa besarnya. Tapi karena badai COVID-19, maka semuanya harus dilakukan dari rumah. Nah, maka hari ini kita akan bersama mendengarkan tentu perasaan mereka sebagai seorang muda yang produktif dan juga seharusnya hari Sabtu, khususnya dalam pelayanan Gereja Toraja, mereka selalu ada dalam persekutuan PPGT atau Persekutuan Pemuda Gereja Toraja seperti yang mereka lakukan di masa-masa lalu. Tapi kurang lebih hampir 4 bulan ya, saat sekarang ini itu tidak lagi bisa mereka lakukan untuk sementara. Dan kita tidak tahu sampai kapan itu akan berlangsung. Maka tentu ada perasaan-perasaan yang kita mau dengar. Dan apa yang akan mereka ungkapkan ini saya kira mewakili semua PPGT ya, orang muda yang seharusnya malam minggu seperti ini selain beribadah bersama dengan orang-orang muda Kristen, mereka juga ada dalam lingkungan pergaulan mereka sebagai orang muda, menikmati akhir pekan bersama dengan teman-teman mereka. Tapi sekali lagi itu tidak mungkin dilakukan untuk saat sekarang ini. Maka mari kita mendengarkan dulu perasaan mereka. Tentu ini perasaan yang mewakili semua Anda di sana sebagai orang muda ya. Halo PPGT semua yang sedang menonton. Dan tidak hanya PPGT, tapi juga semua kita yang menyaksikan acara ini sudah merindukan kebersamaan yang langsung berjumpa.
Nah, saya mulai dulu dari yang tamu saya yang sama dengan saya baju merah ya. Namanya Elsa ya. Halo, selamat malam Mbak Elsa. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Kak. Semangat pagi kalau anak muda ya, PPGT, Persatuan Pemuda Gereja Toraja. Malam pun selalu selamat pagi. Artinya semangat pagi, artinya semangat di pagi hari itu tidak kusut atau tidak menurun sampai malam pun tiba. Selalu semangatnya seperti baru bangun tidur, baru menyambut pagi hari. Ya, selamat malam Elsa. Ya, tamu kami ini si Elsa ini selain bekerja juga pengurus pemuda di Gereja Toraja Jemaat Batam, juga pengurus di sekolah minggu Gereja Toraja. Jadi memang luar biasa ya. Iya, luar biasa aktifnya di usia mudanya. Tapi tentu semua itu di hari-hari ini sudah sangat terbatas, nggak seperti yang lalu ya. Gimana nih perasaan Elsa kalau yang kemarin-kemarin setiap malam minggu seperti ini kita pasti ada ya dalam persekutuan umat Tuhan. Kita ada dalam kebaktian PPGT atau kebaktian pemuda, juga bersama dengan semua guru-guru sekolah minggu. Pastinya kita sementara mempersiapkan pelayanan untuk esok hari sekolah minggu. Nah, bagaimana dengan keadaan sekarang yang tidak bisa lagi melakukan semaksimal seperti yang dulu? Perasaan Elsa gimana? Untuk perasaannya sendiri sih memang COVID ini agak mengganggu ya, sangat-sangat mengganggu aktivitas kita. Apalagi kita kan kalau kalau persekutuan gitu pasti kalau mau persiapan lebih bagus kita tatap muka gitu kan. Ya memang banyaklah hal-hal yang harus kita apa sih namanya kayak Tunda dulu. Iya, tunda dulu lah gitu. Tunda pertemuan-pertemuan, semuanya banyak yang harus kita ini lagi. Pokoknya kita berpikir gimana caranya walaupun semuanya ini terhambat, tidak bisa tatap muka, tapi harus tetap jalan. Jadi itu juga sih sebenarnya ada juga positifnya di mana kita bisa jadi berpikir lebih kreatif gitu kan. Terus di sini juga yang jauh bisa jadi dekat karena kita sekarang bisa online. Maksudnya kita jadi tahu banyak aplikasi-aplikasi untuk online gitu kan. Ya cuman itu harapannya kedepannya sih semoga semuanya ini cepat berlalu supaya kita bisa berkumpul lagi. Apalagi anak-anak muda tuh kan kangen gitu berkumpul, nggak cuman pulang ke rumah dari tempat kerja langsung pulang ke rumah kan, pasti pengen lah sesekali nongkrong atau gimana gitu kan sama teman-teman. Itu mungkin yang teman-teman pemuda juga banyak yang kangen tuh di situ nongkrong. Sementara sekarang kan kita pulang kerja harus langsung ke rumah gitu, nggak bisa kemana-mana lagi kan, harus mending di rumah aja. Nah itu mungkin. Elsa kerja di mana sih? Pasti banyak yang mau tahu ya. Kerja di perusahaan swasta, ada di bank, jadi memang nggak ada liburnya selama masa COVID ini. Jadi memang kami tuh ganti-gantian kerjanya, dan di tempat kerja tuh semuanya diperketat juga. Itu juga sih harus kita beradaptasi lah dengan lingkungan baru di tempat kerja. Itu juga salah satu tantangan sih sekarang gitu. Baik. Nah, Dari Abang Leo sendiri. Sekarang mau Leo. Iya. Kasih naik mic. Mic-nya mungkin, Pak. Oh, Ya. cek. Cek sampai full. Oh iya. Cek. Oke. Cek. Oh dia nggak mau kalau Leo pakai. Ganti. Coba ganti, Pak. Ya. Iya. Halo, Cik. Ini Abang Leo ini. Ah. Ini Oke. ketua sekolah minggu Iya, kita. Seorang muda tapi sudah semangat. jadi ketua pengurus sekolah minggu ya. Oke, selamat pagi Ibu, semangat pagi Pak Semangat Pendeta. pagi. Semangat pagi semua yang menyaksikan acara ini. Ya, kalau menurut saya setuju dengan Kakak Elsa. Kalau pribadi saya sangat rindu gitu, sangat rindu untuk bersekutu bersama teman-teman pemuda. Dan karena udah kebiasaan ya, setiap hari Sabtu mungkin ibadah ya Pak ya, kita ibadah, kita memuji Tuhan, kita mengenal firman. Tapi di saat seperti ini kayaknya sangat kurang gitu, kita kehilangan dengan keadaan itu. Dan kemudian juga saya juga sebagai pengurus sekolah minggu juga
sebagai ketua. Jadi saya juga rindu kepada anak-anak itu untuk mengajar sekolah minggu juga, dan begitu banyak rindu sih untuk pelayanan di gereja di masa COVID ini, di COVID-19 ini, pandemi. Iya, terima kasih. Jadi memang saat sekarang ini begitu banyak momen-momen indah, momen yang seharusnya orang-orang muda nikmati ya, saat berkumpul bersama dengan kawan-kawan, saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman sebagai orang muda, tapi semuanya sangat terbatas. Tapi kita beruntung sekali sebab ada media sosial sekarang ini yang seperti kata Elsa tadi ya, yang jauh bisa menjadi dekat. Artinya dalam hal kita berkomunikasi, kita masih bisa berkomunikasi lah, daripada tidak ada sama sekali ya. Kita masih bersyukur untuk itu. Dan itulah cara Tuhan, bagaimana selalu memulihkan keadaan kita. Di tengah masa sulit sekalipun, di tengah begitu banyak hal yang kita rindukan, Tuhan punya banyak cara untuk menyatakannya bagi hidup kita. Maka sebagai orang muda, saya pun selalu mengajak semua anak-anak muda dan bahkan kita semua yang sementara menyaksikan acara ini, apapun yang kita rindukan hari ini, mari kita datang bawa kepada Tuhan, sebab Dia adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Dan untuk bincang-bincang selanjutnya tentu sebentar kita akan lanjutkan kembali. Kita akan bertanya lagi dengan masih ada beberapa pertanyaan seputar kegiatan kita sebagai orang muda yang tentunya aktivis dalam gereja. Pastinya malam hari ini saya masih akan menyapa Anda dulu seperti biasa. Selamat malam untuk semua anggota Gereja Toraja Jemaat Batam. Apa kabar Anda di sana? Selamat mempersiapkan kehidupan kita. Besok kita akan ibadah di rumah masing-masing, menikmati hadirat Tuhan di hari yang Tuhan kuduskan. Selamat malam untuk Bapak Agustinus Pak Botong, Bapak Pendeta. Wah, ini orang muda kita ya Pak Pendeta. Selamat malam. Iya, ini orang muda kita yang sudah dengar perasaannya mereka tadi ya. Mereka merindukan persekutuan yang langsung tatap muka. Tapi karena keadaan sekarang mereka harus menyesuaikan. Tapi kita percaya mereka terus berupaya bagaimana membuat kreativitas dalam hidup ini supaya keadaan ini tidak membosankan untuk hidup mereka. Selamat malam untuk Domei Rinding. Apa kabarnya? Oh, Daniel Rinding. Selamat malam. Apa kabar Anda di sana? Semoga sehat. Selamat malam untuk Ibu Nona Pongsitamu. Dan tentu di sana ada Ibu Nita Paran bersama dengan anak kasih Elin, seorang muda juga di sana. Ini teman-teman Anda. Selamat malam untuk Abang Bram di sana. Selamat malam untuk Ibu Natalia Parupangan, Ibu Pendeta. Halo, selamat malam di daerah Kalimantan ya, sana di Samarinda. Selamat malam untuk Anda semua. Ada Bunda Mika juga sementara menonton. Halo, apa kabar Bunda Mika? Selamat malam dan semoga sehat selalu. Apa kabarnya untuk Bapak Rian Mangopang? Pian Mangopang, selamat malam. Semoga juga bersukacita bersama dengan kami semua di sini. Apa kabarnya untuk yang ada di sana? Rifka Paluan. Wah, ada Rifka Paluan. Ini banyak PPGT lagi nonton ya. Terima kasih. Mari kita bersama bernyanyi dengan kawan-kawan Anda di sini, tentunya bersama kami semuanya. Masih ada Ibu Berta Kusmawati, Oma Benita. Oh, Ibu Berta Kusmawati. Halo, apa kabar Oma? Gimana? Gimana Samarinda? Sudah aman? Kami berdoa supaya keadaan di Samarinda tetap aman. Semoga banjir yang kemarin sudah pulih kembali ya. Sudah ada sukacita lagi, boleh menikmati kehidupan normal seperti biasanya tanpa banjir lagi. Apa kabar? Tadi ada saya lihat Mika Lestari ya. Ibu proponen, selamat malam. Terima kasih sudah bersama kami di sini. Juga ada Ibu Rita Tarukalo. Ini Mama Mei ya di Batam Center. Selamat malam, apa kabarnya? Sehat selalu. Dan tentunya untuk Anda semua yang malam hari ini terus bersama dengan kami terus berharap, mari semua kita terus bernyanyi, kita memuliakan Tuhan, berdoa untuk pemulihan keadaan kita hari ini. Dan sekali lagi, mari COVID-19 tidak boleh menjadi penghalang untuk terus menyatakan berbagai pelayanan di tengah-tengah hidup ini.
kendala Musa tadi, dia mengatakan aku petalida atau aku belum lancar berbicara. Bagaimana mungkin saya mau ngomong dalam pelayanan? COVID mungkin bisa menjadi penghalang, tetapi justru sesungguhnya kita masih punya banyak cara, Tuhan punya banyak cara untuk memberi kita jalan keluar, solusi untuk terus melayani. Dan tentu dengan adanya teknologi yang Tuhan sudah karuniakan, kita akan pakai semuanya itu untuk melayani Tuhan. Sekarang di masa COVID kita akan melayani dalam bentuk daring, dalam bentuk online. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan, kita pakai semua untuk melayani Tuhan. Dan karena itu semua keluarga besar Jemaat Batam, baik jemaat, sekolah minggu, PPGT, PWGT, PKB, dan seluruh umat Tuhan dimanapun, saudara-saudara kita, mari terus kita berdaya, karena Roh Kudus Tuhan lebih besar kuasanya, memampukan kita untuk terus melayani di tengah-tengah situasi badai COVID-19 ini. Karena Tuhan sudah memberi kita kekuatan, Tuhan melindungi kita dalam bekerja, dalam melayani, dalam berkarya, dalam hidup, seperti pujian yang hendak kami nyanyikan bersama sebagai sebuah pengakuan iman bersama malam hari ini. Engkaulah kekuatan dan perlindunganku dalam kehidupan kita semua. Berkat Tuhan menyertai keluarga besar Jemaat Batam, Batam Center, Sangterayan di Batam, dan semua kita yang bergabung bersama dalam persekutuan tubuh Kristus dimanapun saudara berada. Engkaulah kekuatanku. Ya, dan selamat malam Bapak John Agan yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Semoga sehat. Ibu Endang Bidangan yang ada di Tanah Toraja atau Toraja Utara ya. Serta di Makassar. Wah, selamat malam. Mari bernyanyi dengan kami semua di sini pujian yang kedua ini, serta ada Emon yang juga di Makassar. Sejauh langit dari bumi, begitu
Amin. Ya, dan yang pasti sampai hari ini kerinduan kita adalah menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi karena badai COVID-19 semuanya untuk saat sekarang ini semuanya tidak mungkin kita lakukan. Tapi kita bisa melakukannya tanpa harus bertatap muka langsung dengan cara seperti ini. Ya, seperti tadi yang saya katakan, kita bisa berdoa, kita bisa bernyanyi, tapi jangan berdoa dan bernyanyi untuk diri kita sendiri. Ingatlah, ada orang lain, ada sesama kita yang butuh topangan doa dari kita semua. Maka teruslah bernyanyi, teruslah berdoa untuk pemulihan bagi kita dan untuk banyak orang. Dan selamat malam untuk semua Anda yang baru aja bergabung dengan kami di sini. Anda menyaksikan program acara Kidung Pengharapan. Kami akan terus menemani hari-hari Anda selama masa pandemi COVID-19. Maka teruslah bersama dengan kami untuk menjadi pendoa. Tentunya kita bernyanyi bersama untuk peroleh kelegaan di tengah-tengah masa sulit hari ini. Dan kembali kepada kaum muda malam hari ini, saya mau tahu dulu ya, dan pasti yang lain juga mau tahu, bagaimana caranya memikirkan ya di tengah masa yang sangat membatasi gerakan kita, tapi kita terus bisa punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita masih bisa punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dari Elsa sendiri, selama ini apa yang Elsa lakukan sehingga apa yang menjadi kerinduan Elsa setidaknya itu bisa terpenuhi walaupun tidak sesuai dengan harapan bahwa saya harus berjumpa dengan kawan-kawan sebagai orang muda setiap malam minggu ya. Apa yang Elsa lakukan mengganti kegiatan malam minggu yang kumpul bersama seperti malam hari ini? Mungkin sekalian nanti kasih harapannya untuk PPGT Jemaat Batam terutama. Silakan beri harapan pengurus Elsa bersama semua ini. Tentu punya harapan-harapan untuk semua pemuda-pemuda. Kalau dari PPGT sendiri memang kami sudah programkan untuk mengganti ibadah kita di tiap Sabtu itu ada namanya GCB. Jadi kita pendalaman Alkitab gitu setiap Sabtu. GCB kepanjangannya apa itu? Global Coffee Break. Global Coffee Break. Jadi Mudah-mudahan semua ngerti yang gitu ya. Artinya kalau Jemaat Batam ini GCA Ya, tapi GCA. namanya GCB untuk pemuda. Khusus untuk Dan pemuda. sekalian ya, buat orang tua yang punya anak muda, anggota PPGT Jemaat Batam, setiap hari Minggu jam 7 ada GCB lewat Zoom. Maka tolong diingatkan anak-anak muda kita yang di rumah, linknya selalu dibagi ya Selalu ada oleh di grup. PPGT di grup, sehingga ingatkan anak-anak kita untuk terlibat dalam GCB ya. Iya. Silakan. Nah itu, jadi memang sebelumnya kan setiap hari Sabtu, tapi kita Iya. ganti ke hari Minggu. Hari Minggu. Nah juga misalnya di hari Sabtu ini kadang kami gitu sharing pelayanan ya di grup itu sharing-sharing buat persiapan besok atau mungkin ya sekedar tanya-tanya lah kedepannya kita mau tingkatin apa lagi gitu. Itu sih untuk sekarang kegiatannya kalau di pengurus ya, karena sebenarnya secara teknologi pun sudah terbantu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita stop pelayanan, tapi pelayanan harus terus berlanjut gitu. Bahkan kita berusaha untuk fasilitasi teman-teman di rumah supaya ayo kita sama-sama di masa-masa ini kita bersama-sama tetap tingkatin pelayanan, tetap semakin dekat sama Tuhan walaupun di masa-masa sulit, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu beserta kita gitu. Iya. Ini kayaknya new normal ya. Iya, Ya, new normal. Ya, jadi tetap ada kegiatan PPGT itu hanya berganti model aja ya. Ya. Disajikan dalam bentuk yang lain. Kita tidak lagi kita tidak lagi dari rumah ke rumah bergilir seperti itu ya. Tapi sudah modelnya model baru seperti yang sudah dilakukan beberapa minggu ini ya, sudah berlangsung pertemuan lewat media sosial di Zoom ya. Jadi ini sekalian dihimbau untuk semua PPGT yang mungkin sementara menyaksikan, orang muda yang sedang menyaksikan walaupun Anda bukan anggota gereja Toraja, kalau mungkin mau ya boleh. Ya, kami dengan terbuka mau menerima kehadiran Anda semuanya. Dan terima kasih sudah bergabung dengan kami di sini dan juga Terus mungkin sekolah minggu. dari sekolah minggu gimana? Yang kecil badannya ini kembar saya
sekaligus adalah ketua sekolah minggu. Mungkin juga malam hari ini silakan memberi motivasi untuk pelayanan sekolah minggu kita di masa pandemi ini. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Buat kita semua, pesan saya sih satu aja, di kala pandemi ini baiklah bagi Bapak Ibu dan mungkin ada adik-adik sekolah minggu yang lihat video ini ya, live ini. Di sini ada Felix, ada siapa? Ada Hans, ada Abram tadi dan semuanya. Kakak pesan adik-adik di rumah tetap sabar, tetap belajar di rumah, tetap bantu orang tuanya dan tetap juga untuk mengikuti jaga kesehatan, khususnya jaga kesehatan. Dan tenang aja, kita tiap hari Minggu pasti ada ibadah sekolah minggu dan akan di media dari YouTube. Dan untuk bulan ini kita akan memakai kakak-kakak pengurus dari Klasis Pulau Jawa. Mereka akan mediasi dari sana, dan bulan depan kakak-kakak dari Jepang Batam akan kembali lagi untuk lebih bagus lagi mungkin dari yang sebelumnya. Terima kasih. Iya, jadi senang ya untuk anak-anak sekolah minggu yang sementara juga menyaksikan acara ini. Wah, bulan ini kita dilayani oleh kakak-kakak dari Klasis atau pengurus Klasis Pulau Jawa. Nanti bulan depan kembali lagi kakak-kakak kita di sini. Wah, luar biasa ya. Sudah berupaya semuanya bagaimana supaya suasana COVID-19 ini tetap bisa membuat anak-anak kita tetap bisa membuat para pemuda terus bersemangat. Kita tidak larut dalam duka cita oleh karena badai corona ini, tetapi dengan kreativitas yang luar biasa kita terus berupaya bagaimana pelayanan tetap boleh dilaksanakan, tentunya dengan model yang selalu membangkitkan gairah kita semua. Terima kasih dan baik, saya mau jumpa lagi untuk Anda semua malam hari ini. Apa kabarnya Pak Robert Sule? Selamat malam, tentu lagi menyaksikan acara kami di sini. Saya percaya Anda bersama dengan keluarga sedang bernyanyi dengan kami di sini. Semoga semuanya tetap sehat di sana dan syukur serta limpah kepada Tuhan tetap menjadi bagian dalam perjalanan hidup Bapak sekeluarga. Apa kabar untuk Bapak Peter Dualo ya? Selamat malam. Dan juga ada Bapak Daud Bintang. Ya, benar ya? Ya. Bapak Daud Bintang. Yang di atas Elis Bunga. Bapak Elis Bunga apa nih? Pala Langan. Ya. Selamat malam, apa kabarnya? Terima kasih Anda sudah bergabung dengan kami di sini. Dan masih ada lagi Ibu Magdalena Alon di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam untuk yang ada di Inggris, masih setia dengan kita terus di sini ya. Iya, orang paling setia, nggak mau tidur siang. Di Inggris sekarang lagi siang nih, hampir jam 1. Selalu menunggu acara ini selesai baru tidur siang. Terima kasih bersama dengan semua teman-teman dari Indonesia yang berkumpul bersama mendirikan satu persatuan anak-anak Indonesia yang sedang merantau di Inggris. Mereka selalu sedia menyaksikan acara ini. Semoga sehat selalu di sana. Masih ada lagi ya? Pairunan, siapa nih? Paunganan, Ibu Elvi Paunganan. Waduh, selamat malam, ini nih anaknya di sini. Dan tentunya kita mau menyapa untuk ibunya Elsa ya yang ada di Tiban Kampung sana. Selamat malam, Mama Carter, apa kabar? Semoga lagi menyaksikan bersama dengan keluarga. Ada Ibu Dina Lipong di sana, ada Hans di sana. Terima kasih sudah setia bersama kami. Tadi yang pertama ada standby ya sebelum acara dimulai, Ibu Pauline Mairi bersama dengan keluarga. Terima kasih selalu setia di sini. Dan semua saya mau sapa untuk keluarga besar Palawa yang selalu dibagikan mendengarkan acara kita malam hari ini. Saya bersyukur, berterima kasih dimanapun Anda berada sebagai keluarga besar Palawa selalu setia menjadi pendoa bersama kami di sini. Dan saudara-saudara, mari kita menjalani terus hidup anugerah Tuhan. Kita berjalan dalam terang firman. Kita akan menjalani hidup di tengah kegelapan COVID dengan terang kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan, kita akan melewati semua masa-masa gelap badai COVID-19 ini
dalam kekuatan, dalam sukacita dari Tuhan. Jalan hidup orang benar. Mari keluarga besar Jemaat Batam, semua kita yang dipersekutukan malam hari ini, dimanapun kita berada, kita bernyanyi bersama jalan hidup orang benar. Mari dengan sukacita. Iya, dan semua yang sedang menyaksikan program acara ini, pujian yang ketiga kami persembahkan untuk Anda. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menolongnya dan membangunkanku kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkanku kembali, dan membangunkanku kembali, dan membangunkanku kembali. Itu semangat hidup kita, bahwa setiap orang benar ketika kita jatuh, Tuhan tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menopang hidup kita. Maka teruslah bersemangat. Kalau tadi pemuda katakan semangat pagi, seharusnya itu mewarnai perjalanan hidup kita hari ini. Apapun kesulitan hidup kita, semangat pagi menjadi warna hidup kita. Jangan takut dengan COVID-19. Tuhan selalu menopang hidup kita. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita semua malam hari ini. Semoga dalam waktu yang relatif singkat kita bersama, berdoa bersama, bernyanyi bersama, dan firman Tuhan sudah membekali kita dari pengalaman Musa. Ini menjadi kekuatan, ini menjadi kesegaran baru. Mari kita tetap punya kekuatan pengharapan di tengah-tengah badai ini. Jangan pernah takut, terus melangkah. Berikan hidupmu dibimbing dan dituntun oleh Tuhan dalam setiap jalan-jalan Tuhan yang Dia sudah siapkan kepada kita. Kita penuh syukur, dan mari saudara-saudara, kita satu hati, kita semua berdoa mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami membawa hidup kami kepadamu. Setiap kami yang ada di sini, bahkan seluruh jemaat Tuhan, keluarga besar Jemaat Batam, Batam Center, Santerayan di Batam, bahkan semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada malam hari ini, boleh disatukan dengan kami di sini dalam persekutuan tubuh Kristus secara virtual di malam ini. Terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan-Mu, dan karena itu kami pun selalu bersyukur karena di dalam kemurahan-Mu Bapa,
kami terus mengalami kekuatan dan perlindungan Tuhan di tengah-tengah badai ini. Dan kami bersama membawa hidup kami kepadamu. Inilah kami Tuhan, segenap umat-Mu. Tetaplah menuntun kami menjalani seluruh lembaran kehidupan di tengah badai ini. Kami tidak tahu badai ini kapan berlalu, tetapi kami mau terus berjalan, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tetapi dalam terang kebenaran-Mu kami akan terus berjalan. Dan ketika pun kami jatuh, ketika pun kami harus berhadapan dengan masalah, kami percaya Tuhan akan membangunkan kami kembali. Tuhan akan mengangkat kami kembali di dalam kuasa kasih dan cinta Tuhan. Karena itu berkati hidup kami semua, dan dalam kuasa pemeliharaan-Mu, keluarga besar Jemaat Batam tetap dilindungi Tuhan. Bahkan semua umat Tuhan, terutama anak-anak muda kami, di tengah-tengah mereka berkarya dalam masa muda mereka, dalam pelayanan baik di pemuda, sekolah minggu Jemaat Batam, bahkan semua karya-karya pelayanan yang ditorehkan dalam kehidupan anugerah Tuhan ini, sekiranya semuanya jerih lelah mereka menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Dan kami terus dibangun dalam kuasa dan kasih Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami. Berkati hidup kami malam hari ini, berkati perjumpaan kami malam ini. Sekiranya ini menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan malam ini buat Bapa, kami serahkan hidup kami, lindungi kami beristirahat, dan biarlah esok hari kami dibangunkan dengan penuh sukacita oleh Tuhan untuk menyambut hari baru bersekutu di dalam pelayanan ibadah minggu di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam kuasa-Mu hamba-Mu serahkan hidup kami, hidup seluruh umat Tuhan. Dan biarlah rawatan kasih Allah selalu menaungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih untuk anak-anak muda yang sudah boleh hadir di sini. Elsa, Abang Leo, dan juga Abang Asa. Bahkan pelayanan musik yang sudah boleh disampaikan di lewat Hidup Pengharapan malam hari ini. Tuhan berkati setiap pelayanan Anda semua, dan tentu Tuhan berkati di masa muda. Dan baik, sampai di sini kami menemani malam Anda melalui Kidung Pengharapan. Kami berharap apapun yang kami sajikan di malam hari ini semakin membuat kita bersemangat dan tidak takut menghadapi apapun ancaman hidup hari ini, sebab kita punya Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Maka beristirahatlah malam hari ini dalam ketenangan. Bahkan juga tetaplah mempersiapkan kehidupan kita menyambut hari esok, hari anugerah Tuhan, di mana semua umat Tuhan akan menyembah melalui ibadah bersama-sama, meski kita harus dari rumah. Pesan kami sebelum kami undur diri, tetaplah semangat, jaga kesehatan, supaya kita semua tetap hidup dalam kasih perlindungan Tuhan, bahkan kita mengalami kekuatan kesehatan dari Tuhan. Selamat malam, terima kasih, dan Tuhan memberkati.